Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, bisanya kita beribadah dengan berjemaah. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan di antara orang yang diuji dengan sakit. Alhamdulillah, Allah berikan kita kelapangan, di antaranya ada yang diuji dengan kesulitan. Bapak Ibu jemaah, mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa menjadi amal soleh dalam kehidupan kita. Amin. Allah amin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam persoalan akidah, di mana kita bahas tentang kalimat la ilaha illallah. Sebelumnya kita bahas kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kata asyhadu bermakna al-qasamu, al-mitsaq, al-ahdu. Beberapa turunan ayat telah kita sampaikan. Wa asyhadahum ala anfusihim, bahwa mereka mengambil saksi atas diri mereka sendiri. Kasih Pak. Itu asik Pak. Selesai mengaji dan Pak lebih nama. Alhamdulillah. Nikmatnya Masya Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi ketika seseorang melafazkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kata asyhadu itu tidaklah kata sebagai hiasan bibir saja, melainkan kata itu memiliki konsekuensi di dalam pelafazan kata. Di mana kata ulama bahwa seseorang melafazkan itu tasdiqun bil qalbi, taqrirun bil lisani wa 'amalun bil arkan. Dia tasdikkan di dalam hati, kemudian dilafazkan melalui lisan, itu diamalkan melalui anggota tubuh. Bahwa dia berkata asyhadu al-qasamu, aku bersumpah ya Allah. Kemudian dia berkata asyhadu, dia bermakna al-mitsaq, memberikan janji setia kepada Allah. Makanya wa asyhadahum ala anfusihim diterjemahkan oleh ulama, dia kata asyhadu juga, bahwa dia ketika roh itu ditiupkan ke dalam janin, dia Allah mengambil saksi kepada roh itu, maka roh itu bersaksi. Atas dasar ini, bahwa orang yang terlahir dari orang tua yang muslim, dia tak perlu lagi bersyahadat. Kenapa tak perlu lagi? Karena dia telah bersaksi. Yang kedua, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Makna fitrah itu adalah Islam, mentauhidkan Allah.
Jadi ada juga pemahaman Allah bersyahadat. Orang tuamu kan muslim, oh enggak bisa. Nah gitu deh, ada pemahaman yang seperti itu. Kemudian kata asyhadu itu setelah sumpah janji, dia mengikrarkan kepada dirinya al-ikrar, bahwa dia memberikan pernyataan al-i'lan, bahwa dia bangga dengan pernyataan itu dan berharap orang-orang mau ikut dengan pernyataan kalimat itu, termasuklah keluarga sendiri. Nah itulah makanya wa anzir ashirataka al-aqrabin. Kita diperintahkan oleh Allah, ajaklah, dakwahilah keluargamu yang terdekat. Nah setelah kita katakan kata asyhadu, masuk kepada kalimat la ilaha illallah. Maka kata la bermakna nafi, tidak. Ilaha bermakna sesembahan. Illallah al-musbit, peneguhan di dalam hati bahwa tidak ada ilaha illallah kecuali hanya Allah saja. Apa itu ilaha? Ilaha itu secara bahasa bermakna sesembahan. Makna yang lebih dalam, pertama sakana ilaihi, di mana seseorang itu tentram bila bersamanya. Apa saja? Idealnya orang ketika bermunajat kepada Allah berseri-seri wajahnya, seperti orang yang telah lama menahan rindu dengan pasangan, telah lama menahan rindu anak yang pergi merantau. Kemudian dia hadir, atau sebagaimana seseorang mempopulerkan seseorang pula, kemudian dia bisa bicara, bisa berdialog, maka ketika itu adalah sakana ilaihi. Kemudian uliani, rasa cinta, di mana seseorang rela mengorbankan apa saja demi bersama dengan yang dicintainya. Kemudian asyauqu ilaihi, kerinduan yang mendalam, yang rasa rindu itu tak bisa terbayarkan. Maka itulah kata ilaha. Maka seseorang ketika dia berada dalam kalimat itu, dia benar-benar merasa istimewa, karena dasar kata ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali hanya berpulang kepada Allah saja. Nah kata ini meskipun orang memiliki banyak amal, kalau dia tak melafazkan kata ini maka tertolak amalnya. Nah, kemarin kita bahas wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, bahwa kami kumpulkan amal mereka, kata Allah, kemudian setelah amal itu dikumpulkan kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Maka kita tafsirkan beberapa tafsir seperti fata morgana. Jadi amal orang itu seperti fata morgana. Buya Hamka mengatakan seperti ketika beliau berjalan di padang pasir pergi haji, nampak di sana ada air, dikejar tempat itu, ternyata tidak ada. Nah, yang dimaksud di situ haba'an mansura itu adalah amalnya orang yang tidak bersyahadat. Jadi orang yang tidak melafazkan kalimat ini, meskipun dia pernah bangun masjid, bangun jalan, maka amal itu seperti debu yang berterbangan.
Kemudian saya ingin sedikit melanjutkan buah dari kalimat ini. Sebenarnya yang pembahasan kenapa kita melafazkan kalimat la ilaha illallah itu masih ada beberapa poin, tapi pembahasan ini kiranya agak sedikit urgen, makanya perlu kami sampaikan. Jadi di antara buah dari kalimat itu, ketika Allah sebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat pertama, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini jadi buah, kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Nah, takwa ini buah dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian dua kali disebutkan di sini. Ketika ittaqur rabbakum, bertakwalah kepada Rabbmu. Kata Rabb ini itu sering sekali dalam Al-Quran. Ini Rabbakum. Ada Rabbi, Rabbikuma, lebih terulang sebanyak 82 kali dalam Quran. Di mana makna kata ini, Rabb itu pencipta, pengendali, pendidik, yang mengarahkan, yang membimbing. Itu kata Rabb. Bertakwalah kepada yang menciptakan kamu, yang membimbing kamu, yang mengarahkan kamu, yang melindungi kamu. Atau padanan dari kata semisalnya yang kami sebutkan. Kemudian yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian dari itu Allah ciptakan pasangan kamu. Jadi kata zaujah. Saya ingin pembahasan kata zaujah ini sebagai buah dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa ini agak didahulukan disampaikan? Kemarin Bapak Ibu jam 10 saya konseling dengan pasien laki-laki berumur 73 tahun. Jadi orang kalau bermasalah itu terkadang dia cara menutupinya itu lebih banyak terlihat riang. Jadi orang kalau terlalu sering dia seperti dia itu bercandanya seperti lepas gitu kan. Itu biasanya ada yang ditutupi. Tapi kalau terlalu sering lo galak surang, itu masalah. Itu enggak lah. Agak over. Nah, MPO kalau cara orang gini mencari perhatian orang. Beliau masuk sesak nafas. Kemudian saya konseling dengan beliau. Jadi inti dari persoalan itu, beliau punya istri, tapi istrinya ini sibuk dengan cucunya. Dia punya anak, lumayan lah, dan sukses. Semuanya jadi orang hebat lah istilahnya. Jadi ada dua sebenarnya sorotannya. Yang satu dari makna zaujah, makna pasangan di dalam Al-Quran. Yang kedua apa? Birru walidain, pembaktian seorang anak kepada orang tuanya. Jadi puncak dari
kesedihan seorang laki-laki, biasanya laki-laki itu tipenya walaupun dia sedih tapi tak mau orang lain mengetahui, termasuk istrinya. Iya Bu ya, tak mau dia tahu, jadi pura-pura kuat lah gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu rapuh. Oleh sebab itu kalau ibu berhadapan dengan laki-laki, kalau dia lagi berdebat, ion salah gitu, walaupun tak masuk dalam pikiran apa. Begitu dia tipenya. Nanti dalam kesendirian dia sedih merenung gitu. Biasa begitu. Nah beliau ini kenapa Bapak seperti ini bersikap? Nah, karena kita konseling, kita coba dalami, Masya Allah Bapak dan Ibu. Jadi kata beliau, saya kambuh sakit saya ini diantarkan oleh tukang ojek ke rumah sakit. Kenapa? Karena istri beliau itu kadang 3 bulan di Kampung, beko kat sekian bulan lo ditambah cucu, pergi ke daerah situ, beko di rumah sampai apa-apa kan sakit-sakit. Paling enggak 3 hari, enggak seminggu, padahal dia. Jadi kata Ustaz, saya tak rindu nanti di akhirat saya akan tuntut ke pengadilan Allah bahwa saya punya hak yang tidak ditunaikan. Sudah 41 tahun kami bersama. Dan alhamdulillah pasangan saya ini tak bekerja. Maka semuanya saya berusaha. Dengan itu berhasil Pak. Masya Allah. Anak yang berhasil. Akan tetapi karena awak sibuk bekerja, ibarat apa, mencari makan di luar, diantarkan pulang, nanti dibagi-bagi oleh istri. Menurut anak, istri ini lebih perhatian ke anaknya. Dia tak tahu dari mana datang makanan itu. Ini masalah juga. Jadi konsep bahwa substansi dari makna kata la ilaha illallah itu, bahwa pernikahan itu kata Rasulullah ala sunnati, adalah sunnahku. Yang tak mau berarti dia tak mengindahkan sunnahku. Kemudian dalam hadis lain bahwa pernikahan itu separuh dari menjalankan agama. Maka seseorang ketika melakukan ijab kabul, yang dia bayangkan adalah menjalankan syariat agama. Orang dalam menjalankan syariat agama, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Engkau jadilah di muka bumi ini hidup seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Bagaimana orang asing ini? Kata ulama, seperti orang merantau. Bagaimana orang merantau itu? Meskipun dia sibuk dengan dunianya, tapi dia tetap mengumpulkan bekal untuk di kampung. Masih tak kena membuat fondasi rumah, masih tak kena untuk membuat cek kamar. Besok kalau pulang rayo di Makalalo, itu Bu. Kalau memperturutkan kehidupan dunia ini, maka itulah jadinya. Yang mestinya surganya ada di rumah, seolah-olah mengasuh cucu kok wajib lo daripada menjaga bapak kok. Dengan niat ibadah, tapi keliru. Ibu Ustaz, bangkok. Ini karena masih berdua, benar nangis lama bapak ini. Ibu ini terdiam. Kenapa
mana ibu tinggal apa? Ibu bos tak dicucuk foto ketika itu umur 6 bulan, umur 2 tahun, ketika itu apanya kerajo, amaknya kerajo. Terus apa? Apa di rumah Pak? Pagi ambo balik dari masjid Ustaz, ambo randam baju ambo. Beko kira-kira jam 9 lewat dingin hari ambo cuci Ustaz. Beko ambo larakas ketik jam 11 ambo lah masak Ustaz. Jadi ambo masak sekali 3 hari. Ala habis, ala busuk, baru tukar sama baru. Ya Allah, saya menangis ibu. Keluar air mata. Anu tekan apa? Ini biasa orang itu apa? Mencari perasaan orang, atau kanan nasi apa? Masya Allah. Sampai di rumah, mau sampai ke rumah. Saya bertemu kasus begini-begini. Berharap kalau rasul-rasulnya kericampaan dari kini ya itu. Jadi bisa dari cari pelabuhan lain itu apa? Kalau kamu 70, kamu dari cari pelabuhan ni. Oh ada kek tapi. Dia kata beliau, ambo kini yang menanti yang saya menjalang ajar tibo di arah hidup mereka. Tapi nanti ambo tuntut di pengadilan apa? Didengar oleh istrinya. Karena masih hubur dunia, masih mementingkan perkara dunia, jadilah hilang rasa rindu terhadap surga dalam kebersamaan dengan pasangan. Bapak dan Ibu, saya sedikit menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Jadi kata zaujah ini banyak sekali terulang dalam Al-Quran. Zaujah ini maknanya pasangan, kalau dalam kamus pasangan. Tapi dalam ayat sering disebut istri. Dalam ayat itu istri. Misalnya Allah firman, Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Kata Allah, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka. Uskun, man taskun, di mana tempat tinggalmu? Wahai Adam, tinggallah di sini engkau bersama dengan pasanganmu di surga ini. Tapi jangan dekati buah ini, syajarah ini. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, kata beliau, Ani bin Mas'ud, dari Ibn Mas'ud, ukhriju iblis minal jannah, ketika Allah telah dikeluarkan iblis dari surga, kemudian wa askina Adamul jannah, maka menetaplah Adam di surga. Fakana yamshi fiha, maka tak kala ketika dia berjalan-jalan di surga. Ini redaksi tafsir Ibnu Katsir yang saya ambil. Ketika Nabi Adam itu berjalan-jalan di surga, wahsyan. Wahsyan ini kata wahsyan. Wahsyan atau muhisha itu maknanya Bapak Ibu, 1, kesepian, 2, rindu, 3, merasa sunyi, 4, tandus, 5, gersam, 6, sepi, terpencil, murah. Ketika Nabi Adam itu sudah di surga, coba bayangkan Pak, di surga Pak, jalan-jalan menikmati surga, melihat indahnya perpohonan,
burung hijau yang berkicau, keindahan, tapi wahsyat, sepi, sunyi, sendiri, murah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, kenapa dia wahsyan? Laisa lahu zawjah yaskunu ilaihi, karena dia tidak memiliki pendamping di sana. Ini dia. Jadi kalau kisah kakek tadi itu lebih parah lagi tuh Pak. Sakit, masak sendiri, cuci sendiri, itu lebih daripada wahsyat. Mungkinlah menderita mana itu Pak. Karena dia mengeluarkan air mata Pak dalam dia berdebat dengan istrinya. Jarang-jarang laki-laki kalau dia berdebat itu bisa menangis. Biasanya perempuan yang menangis. Nah, ini terbalik. Berarti sakitnya sudah sangat dalam. Jadi Allah ciptakan az-zawjah, pasangan ini, diantaranya alasannya adalah wahsyat. Karena ada rasa sepi, sunyi, rindu, murah, kesendirian, maka diciptakan pasangan. Jadi konsekuensi dari kata zaujah itu, ketika dalam keadaan kesepian, maka dia datang untuk meramaikan. Dalam keadaan dia bersedih, maka dia datang untuk membahagiakan. Itu konsepnya begitu. Kata zaujah itu, zawaj bermakna pasangan. Pasangan itu mirip, tapi dia tak sama. Tangan ini berpasangan, tapi dia sebenarnya tak sama. Kaki berpasangan, dia tak sama. Coba aja lah tes. Misalnya pakai sepatu, sama-sama kanan keduanya, itu akan lucu dilihat. Jadi yang hadir ini berbeda cara berpikir, berbeda latar belakang, berbeda fisik, berbeda perasaan. Kenapa dia hadir? Kata ulama, Allah ciptakan Hawa untuk melengkapi kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Maka itu substansi ketika seseorang itu bersama dengan pasangannya. Terus kalau semuanya ada dengan nilai-nilai dunia, maka manfaat kalimat la ilaha illallah tidak memberikan arti pada diri seseorang. Kenapa begitu? La syauqu illallah, la sakana ilahi illallah. Tidak ada yang membuat tentram kecuali ketika dia bersama dengan Allah. Maka ketika seseorang melakukan pembaktian, hendaklah didasarkan dengan kalimat ini. Setelah itu ada, barulah tidak ada merasa ketika bersama itu merasa beliau berdalih karena tidak ada biaya. Terus akhirnya di tempat anak itu masuk nanti dapat gaji. Ini bahaya ini Bapak dan Ibu. Ada anak yang dia memberi orang tuanya, kalau orang tuanya bisa juga memberikan kontribusi kebaikan untuk keluarganya. Ini bahaya. Ini kalau misalnya ada sama kita, cepat-cepatlah pulangkan beliau itu, antar ke rumah. Orang tua kita itu antarkan ke rumahnya, suruh mereka berkumpul lagi. Jangan dijadikan dia sebagai pembantu. Ini kalau sudah mau tinggal di rumah, barulah dapat
imbalan uang. Nah ini masalah. Saya hidup Ustaz karena udah tua ini tak ada pensiun. Jadi dalam sebulan itu kadang dapat totalnya 700.000, 800.000. Anak sukses. Mereka bisa ambil duit ke sana. Ini kata dia. Sedih. Jadi harus pun datang ke situ, dapat gaji. Ini bahaya sekali Bapak dan Ibu. Tapi kalau di sini karena sudah remaja senja semuanya, masih ada orang tua. Masih ada Ibu, Bapak Ibu yang masih ada orang tuanya. Rata-rata. Ya. Jadi ini mudah-mudahan lah ya Bapak dan Ibu ya, anak-anaknya ya lebih santun, lebih lembut lah. Karena konsekuensi dari kata la ilaha illallah. Sebab kalau dengan saya bertemu dengan orang yang membaktikan diri kepada orang tuanya karena urusan dunia, misalnya ini dia khawatir nanti teman kantornya itu menganggap dia tuh tidak berbakti. Dia khawatir nanti tetangga dekat rumahnya tidak mampir orang tuanya. Maka dia datang ke rumah sakit. Kalau dia hadir, ibunya tak mau makan. Kalau dia udah pergi, baru ibunya makan. Nah, ini kan masalah. Saya tanya, kenapa ibu begitu? Payah anak ini Ustaz. Dia datang ke situ tapi tidak ngerti perasaan Allah. Dia hanya sekedar menampakkan ke orang bahasanya lain jadi ambaw ke rumah sakit. Sama lah seperti tadi itu. Kenapa dia mau menemani? Karena pasal ya, khawatir nanti akan disebut orang. Nah ini Bapak dan Ibu bahaya. Jadi yang masih punya pasangan, wa zaujukal jannah. Mudah-mudahan bisa menetap di surga. Amin. Ibu-ibu ya. Ini kisahnya banyak ya, Nabi Adam ini. Jadi bahkan ayat tentang pernikahan seperti kita sebutkan tadi sebenarnya mengisahkan Nabi Adam dan Hawa juga. Misalnya ayat tentang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ayat yang sering dibaca dalam pernikahan itu kan adalah kisahnya Nabi Adam dan Hawa itu, Pak. Kenapa? Karena substansi makna pasangan itu yang tidak sempurna ini dia hadir untuk melengkapi. Kalau konsepnya untuk melengkapi, pastilah yang kita temui ini tidak sempurna. Kalau dia tak sempurna, pasti ada masalahnya. Nah, menjadi masalah itu ketika konsep ideal sebelum berpasangan bertemu setelah setahun 2 tahun mengerti, barulah penyesalan tiba. Kenapa? Karena yang dibayangkan itu ideal. Ternyata setelah berjalan banyak masalahnya, banyak kurangnya. Kalau tak kembali kepada kalimat la ilaha illallah, inilah masalahnya. Maka terjadilah pertengkaran, perpisahan dan semacamnya. Ada juga pasangan yang Allah berikan sebagai pelajaran untuk kita. Pasangan Nabi Ayub alaihissalam. Tadi pasangannya Nabi Adam, Nabi Ayub. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur." Kami lenyapkan semua penderitaannya. Kami ganti 2 kali lipat. Itu ketika Siti Rahmah mendampingi Nabi Ayub di dalam kesusahan. Ada pasangan lagi Bapak dan Ibu, Nabi Zakaria. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Anbiya pada ayat 89.
Wa Zakaria idh nada rabbahu, Nabi Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, jangan Engkau biarkan hidupku dalam keadaan seorang diri. Maksudnya tidak memiliki keturunan, kata ulama tafsir. Sesungguhnya Engkau waris yang paling baik. Engkau adalah pewaris yang paling baik. Di ayat yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 38, Nabi Zakaria berkata, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kata Nabi Zakaria, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Kalau kisah Nabi Adam itu mereka melengkapi, saling mencintai, rumah tangganya sempurna, cuman digoyah oleh iblis, Pak. Ini dia. Ada rumah tangga orang, dia bahagia bersama, saling merindukan, saling mencintai, saling bersama. Cuman setan kadang-kadang memasukinya. Apa yang terjadi? Terpedaya suaminya melakukan keburukan karena disupport oleh istrinya. Nanti dalam rumah tangga ada begitu. Hidup rukun bagus, dan udah sakantu ya si anuna tatang aku harisan gak nama midi, gak nama kawan bini kawan udah tu datang ada. Sambo sudah do barang barang, pandai-pandai udah sudah di kantor tu je. Ini masalah ni Pak. Nabi Adam begitu Pak. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati ini. Nabi Adam tak tergoda, tapi lewat istri beliau tergoda. Akan ada nanti rumah tangga begitu, dia bahagia. Cuman masalahnya kadang sepakat untuk melakukan keburukan. Sekali Nabi Adam melakukan kesalahan, lama menembusnya di muka bumi. Kalau pasangannya Nabi Ayub dari awalnya itu sukses, tapi di ujung-ujung diuji oleh Allah. Ada nanti pasangan begini. Awalnya luar biasa, ya seperti apa tadi itulah. Sudah punya beli rumah, sudah ini, sudah itu. Sudah mulai tua, tak ada dana pensiun, sudahlah. Ditinggallah. Kalau Siti Rahmat didampingi, maka mereka bersama di surga karena mendampingi. Kalau Nabi Zakaria, mereka bahagia. Cuman masalahnya tidak mendapatkan keturunan. Ini ada juga nanti Pak konsepnya begitu. Dari mana datang ujian itu? Dari keluarga. Jadi istrinya Nabi Zakaria ini disebutkan dalam beberapa pendapat ulama, itu orang-orang terdekatnya kadang sering bakal dan jelek. Kira-kira bahasa orang itulah disebutkan oleh orang lain, bukan cerita-cerita yang tak bagus. Membuat rumah tangga beliau itu ya harusnya nyaman menjadi tak nyaman, sehingga beliau berdoa doa seperti ini. Kemudian ketika beliau berdoa, apa kata Nabi Zakaria pada ayat ke-40-nya, tadi 38? Wahai Tuhanku, qala Rabbi, wahai Tuhanku, yakuna li, bagaimana mungkin Engkau berikan aku anak sementara aku balaghani al-kibar, sementara aku ini sudah tua renta. Jadi ketika beliau bagus rumah tangganya, ada orang lain yang mengompori, kemudian merasa tak nyaman. Beliau berdoa padahal sudah tua.
istrinya, kata Nabi Zakaria, wa mraati akir, sementara istriku ada masalah di rahimnya, mandul. Jadi ini tipe pasangan yang setia, Pak. Istrinya belum punya anak, tapi tidak mau dia meninggalkan, masih mendampingi bersama. Apa yang dia lakukan? Beliau mengupayakan dengan banyak berdoa dan berusaha. Dan ketika mendapatkan momongan, Nabi Zakaria pun heran. Bagaimana mungkin ya Allah? Aku ini sudah tua, sementara istriku memperhati akhir. Istriku ini mandul. Istri yang mandul tapi tetap setia menemani, Pak. Nah, ini kok supaya membuat adil kok. Tadi apa cerita dan diakan kan itu ibu saya seolah mau salah anak. Nah, ini kan ada istri yang butuh sokongan suami, tapi masya Allah, Nabi Zakaria setia menemani sampai pada usia yang sudah sangat tua, masih tetap bersama. Kata Allah, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah. Bagi Allah mudah saja untuk melakukan sesuatu, mudah saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan kaji kita ini bahwa kita belajar kalimat la ilaha illallah tidak hanya sebagai hiasan bibir, akan tapi diimplementasikan. Maka ibadah yang terpanjang, yang paling besar pahalanya adalah berumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu akan banyak nanti rintangan dan cobaan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sukses menjalaninya. Cuman masalahnya biasanya semakin ke ujung, terkadang kalau tidak waspada kita, coba itu kadang semakin banyak. Kadang ya sudahlah, apa artinya bisa itu surang punya. Ini pandai mah dari dulu mendiri mah. Coba tiga. Jadi apa aja mendiri mana Pak? Segala sesuatu minta saja gitu kan. Yang mendiri mana? Kalau aku biasanya metodenya itu masak. Kalau cuci kain, mau mampian. Nanti kalau masak enggak. Kitchen sudah bisa Pak. Padahal dulu kos tinggal masaji kan. Kalau gini tinggal masaji, tapi nasi dentan dulu masak. Gitu kan. Jadi saya tahu kitchen sudah tahu. Terus setelah diskusi, oh iya nak, abang nggak bisa tinggal nak, abang nggak pandai masak. Ayo nak pandai masak. Itu cara Pak. Nggak pandai masak. Kok mati nak makan dulu? Supaya nggak bisa bayar. Coba aneh. Karena begini. Jadi Bapak dan Ibu, ujian-ujian itu akan datang kepada kita. Orang yang memahami kalimat la ilaha illallah, dia paham substansi dari makna itu, sehingga dia lakukan, dia implementasikan dalam keluarganya. Nabi Adam hadir mencontohkan keluarganya yang sakinah, akan tetapi cobaannya dari iblis. Nabi Ayub sakinah, tapi cobaannya lewat penderitaan suaminya. Hebatnya istri ini tetap setia walaupun tak produktif. Nah kasihannya bapak tadi itu aja ditinggal. Saat kalau di rumah ikut serang. Itu bahasa saya Pak. Kalau di rumah Ustaz, kan ibu tinggal minta saya anak. Anak pertama pengusaha, anak kedua kerja di penerbangan, anak ketiga Bapak, nak berani Ustaz. Alun tantua menelpon anak, nanti telepon deh. Nah, dalam keadaan nangis tuh Pak, sampai gitu. Kemudian Nabi Zakaria, istrinya yang bermasalah, tapi dia tetap setia. Ini karena kalimat la ilaha illallah. Baik Bapak dan Ibu, sudah masuk syuruk. Itulah kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke Pak. Aku bersaksi kan berarti katanya memandang
Iya, betul Pak. Oke. Yang pertama, ketika Allah firmankan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Bukankah aku ini Tuhanmu wahai ruh? Kata ruh, alastu bi rabbikum, aku percaya engkau Tuhanku. Syahidina, aku bersaksi. Pertanyaannya, laita kana jawab mengicik ya Allah waktu itu. Konsekuensinya kita hilangkan ayat kau kata atau kita terima? Diterima. Kalau diterima berarti Allah mendengar, Allah berbicara langsung. Karena redaksi ayatnya begitu, berdialog dengan Allah. Syahidna. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah setiap persaksian harus dengan mata? Misalnya begini, ketika ada ibu mangke kompor, mangke beriwak kuali, baru saja mangkelaka, ibu latan dia teh tampilnya dari kompor yang ke tiba Pak diambil dia apa kompor tadi kan yang ke sampai lain sakit tangan Pak. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena panas. Panasnya nampak atau tidak? Ya. Tidak. Apakah setiap yang nampak, yang tidak nampak itu tidak ada? Itu dulu. Kalau yang setiap tidak nampak tidak ada, maka persaksi angin. Kata panas, kata angin, nama sampai ketika itu bohong. Kenapa? Karena panasnya wajan itu tak nampak. Apakah persaksian terhadap Allah? Karena kita tidak menampak Allah dalam bersaksi, menyatakan bahwa Allah itu tak ada atau persaksian itu tak ada. Kalau begitu, maka panas tidak ada. Kenapa panas tak ada? Karena tak bisa dibuktikan dengan empiris. Kalau dia ada, pasti bisa nampak. Kalau konsep yang tadi diterima, tapi konsep tadi terbantahkan Pak, karena dengan contoh-contoh yang realistis. Oleh sebab itu, maka banyak dalil yang mengatakan bahwa kita ini sering sebenarnya bersaksi kepada Allah, terutama di dalam bermunajat kepada Allah. Cuman dari mana persaksian itu dapat? Kalau tak dapat dari mata, antaqulullah ka'annaka tarahu, engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tak dapat melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi dari kedua ini lagi, bahwa persaksian itu hadir tidak hanya dalam indera mata, tapi dalam indera qalbu, rasa. Jadi kan bisa kita menyaksikan suatu objek itu, eksis objek itu, sesuatu itu kan tak hanya dengan indera mata, tapi dengan panca indera. Kalau itu kan angin misalnya. Coba saya tanyakan, di masjid ini ada angin tidak? Ada udara tidak? Mana dia? Apakah tak nampak dengan indera mata menyatakan bahwa dia tak ada? Tidak. Tapi dia bisa dihirup, ya kan? Maka yang bersaksi ketika itu hidung. Mendengar suara ini nampak tidak? Tidak. Terus kenapa ibu yakin bahwa saya ada? Selain dari menampak, andai kan saya tutup ini, dan ibu tahu itu suara saya. Ketika ceramah misalnya di TVRI atau di radio, ada gini, tahu gitu, walaupun ibu tidak lihat.
bersaksi dengan telinga, bersaksi dengan akal. Itu jawabannya, Pak. Jadi berdasarkan ayat, berdasarkan hadis tadi, bahwa kita kepada Allah itu seperti kita melihat Allah. Kalau tak sanggup, cukuplah kita menghadirkan bahwa Allah melihat kita. Bagaimana melihat kita? Ya dari panca indera kita lah. Apakah dengan indera mata, telinga, indera rasa dan semacamnya. Gitu, Pak. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Ustaz Diki Abu Rahman. Semoga bermanfaat kita. Silakan ceramahnya, ya Mbak. Awak ngatur terbatas. Allah, makasih banyak Pak Ustaz. Allah. Ya. Ya, Pak Haji. Makasih Bang. Ustaz titip satu Pak Ustaz. Oh iya. Kita bawa pulang nama. Ya, untuk pulang saya Bang pakai. Oh, Bapak.